Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba mengerjakan tugas kalkulus turunan. Untuk soal yang pertama adalah mendefinisikan garis pada grafik fungsi, apakah kontinu atau terdiferensial. Untuk yang pertama adalah untuk X sama dengan min 1. Di sini kita bisa lihat bahwasanya X jika pada min 1 dia terjadi lompatan titik, maka dia discontinue dan tidak terdiferensial. Oke, untuk yang B adalah ketika X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita melihat di sini ada sudut tajam, maka ini menunjukkan bahwa fungsi fx itu kontinu tapi dia tidak terdiferensial. Untuk yang ketiga adalah saat X berada di titik 1,5. Saat X berada di titik 1,5 di sini. Oke. Grafik menunjukkan adanya garis halus, belokan halus, yaitu maka dia kontinu dan terdiferensial. Sedangkan untuk yang keempat adalah saat X berada di 2. Saat X berada di 2 di sini, dia juga menunjukkan adanya lompatan, maka dia tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Oke. Ya, untuk pertanyaan soal nomor 1. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2,
kedua kita memiliki sebuah fungsi fx itu dimana x pangkat 3 dikurangi kurangi 3x tambah 2. Pertanyaan pertama adalah menentukan turunan. Maka turunan dari fungsi tersebut adalah 3x pangkat 2 min 3. Untuk pertanyaan yang kedua, kita diminta untuk menentukan kemiringan di titik 1,0. Maka karena fx adalah 3x pangkat 2 min 3, maka saat berada di titik f aksen 1, maka dia adalah 3 1 pangkat 2 min 3. Maka hasilnya adalah 3 min 3 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan garis singgung di titik 1,0, kita memiliki sebuah teorema atau rumus, yaitu y min y1 sama dengan m dalam kurung x negatif x1. Karena y1 adalah 0 dan x1 adalah 1, dan m sama dengan f dan m sama dengan f aksen x sama dengan 0, maka kita mendapatkan y min 0 sama dengan 0 x min 1. Maka kita mendapatkan persamaan garis singgung y sama dengan 0. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, kita memiliki persamaan garis normal di titik 1,0. Untuk persamaan garis normal di titik 1,0, karena m sama dengan 0, maka kemiringan garis normal tidak terdefinisi, dan persamaan garis normal adalah x sama dengan 1.
sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah suatu benda bergerak mengikuti lintasan, yaitu sebuah fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 minus atau negatif 1 per 2 x pangkat 2 kurangi 2x tambah 1. Kita ditanya adalah kapan benda tersebut bergerak naik. Pertama kita akan menunjukkan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi tersebut. Pertama, untuk turunan pertamanya adalah sama dengan x pangkat 2, karena 3 dikali 1 per 3 adalah 1, maka x pangkat 2 dikurangi 2 per 2 adalah 1, 1x pangkat 1 adalah x, kurangi s dikurangi 2x adalah 2 dan 1 hilang. Terus kemudian untuk menentukan selanjutnya adalah pembuat 0 dari x, pembuat 0 dari turunan pertama. Maka faktornya adalah faktor dari fx, kita bisa tentukan faktornya adalah x min 2 dan x plus 1, sehingga pembuat nolnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Kemudian kita tentukan turunan kedua dari fungsinya, yaitu x pangkat 2 adalah 2x, kemudian x adalah 1 dan min 2 hilang. Sedangkan pembuat nolnya untuk fx adalah untuk fx aksen double aksen, pembuat nolnya adalah sama dengan 1 per 2. Dan kita akan coba menjawab pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama kita akan menentukan kapan benda tersebut bergerak naik. Di sini kita memerlukan turunan pertama, yaitu benda bergerak naik apabila f aksen x ini adalah lebih besar dari 0. Maka kita memiliki pembuat 0, yaitu min 1 dan 2. Sini kita bisa tentukan bahwasanya saat x berada di sebelum atau sebelah kiri min 1, ini kita bisa tentukan misalkan min 2
Sedangkan min 2, karena turunan pertama adalah x pangkat 2 min x min 2, maka min 2 min 2 ini sama dengan min 2 pangkat 2 maksudnya, ini sama dengan 4, karena min kali min adalah plus, maka ditambah dan dikurangi, maka jawabannya adalah 8 dikurangi 2 adalah 6, maka di sini adalah plus. Kemudian apabila di antara min 1 dan min 2 ini min 1 dan 2 ada 0, apabila 0, maka 0 pangkat 2 dikurangi 0 dikurangi 2, ini sudah jelas min. Kemudian setelah di sebelah kanan 2 ini ada, asumsikan aja ada 3, maka 3 pangkat 2 min 3 dikurangi 2, ini ada, kita memiliki 9, kurangi 3 kurangi 2, maka hasilnya adalah 4. Garis juga positif. Maka bisa kita tentukan bahwasannya benda tersebut bergerak naik di titik X negatif tak hingga negatif 1 dan juga 2 hingga tak hingga. Kemudian pertanyaan yang B adalah kapan benda tersebut bergerak turun. Benda tersebut bergerak turun, ini adalah A. Kemudian yang B, benda tersebut bergerak turun saat f aksen X itu kurang dari 0 atau negatif, maka dia berada di min 1, di antara min 1 dan 2, di selang min 1 dan 2 dia bergerak turun. Kemudian untuk pertanyaan yang C adalah kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas, maka ini kita membutuhkan turunan kedua. Untuk turunan kedua kita sudah mengetahui bahwasannya pembuat 0 dari turunan kedua adalah 1,2. Sini 1,2. Maka di sebelah kiri 1,2 telah ada, kita memiliki 1,4, dan di sebelah kanan 1,2 kita memiliki 3/2. Untuk lintasan cekung ke atas kita harus menentukan bahwasanya f double aksen X itu lebih besar dari 0. Maka kita akan mencari saat turunan kedua ini X nya bernilai 3/2, maka karena turunan kedua itu adalah 2x min 1, maka 2 dikali 1/4 dikurangi 1, maka kita memiliki 2/4 atau 1/2 min 1. 1/2 dikurangi 1 ini adalah sama dengan 1/2 dikurangi 2/2, sama dengan min 1/2. Di sini adalah sudah jelas dia negatif. Kemudian untuk X
sama dengan 3/2. Kita memiliki 6/2, yaitu dia sama dengan 6/2 kita bisa ubah menjadi 3-1 sama dengan 2, maka responnya adalah positif. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya lintasan tersebut cekung ke atas saat X itu berada di selang 1/2 hingga tak hingga. Kemudian lintasan tersebut cekung ke bawah saat F double aksen X itu lebih kecil dari 0, maka dia berada di negatif tak hingga hingga selang 1/2. Kemudian kita diminta juga untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum dari fungsi tersebut. Untuk menentukan nilai lokal, kita sudah memiliki tadi pembuat nol dari fungsi turunan pertama, yaitu X sama dengan -1 dan X sama dengan 2. Ini kita masukkan ke dalam turunan fungsi kedua. Kita memiliki F aksen X sama dengan 2X min 1. Maka untuk F aksen min 1 kita memiliki 2 min 1 dikurangi 1, maka ini sama dengan min 2 dikurangi 1 sama dengan min 3. Oke. Kemudian untuk F double aksen 2 kita memiliki 2 dikali 2 min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Maka kita sekarang sudah mendapatkan maksimum lokal dan minimum lokal. Sekarang kita akan coba menghitung mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi fx, yaitu saat fx itu adalah min 1, maka kita mendapatkan 1/3 min 1 pangkat 3 kurangi 1/2 min 1 pangkat 2 dikurangi 2 dikali min 1 kemudian ditambah 1. Maka kita mendapatkan setelahnya adalah 1/3 negatif 1/3 kurangi 1/2 ditambah 2 ditambah 1. Nah, ini sama dengan kita samakan penyebutnya menjadi 6, maka kita mendapatkan nilai min 2/6 dikurangi 3/6 ditambah 2
2 ini bisa kita ubah menjadi 12/6 ditambah 6/6. Ini semuanya kita jumlahkan, maka dia akan menghasilkan min 5 ditambah 12 adalah 7 dan ditambah 6 adalah 13/6. Kemudian untuk nilai titik minimumnya, kita membutuhkan F saat dia berada di 2, maka 1/3 kali 2 pangkat 3 min 1/2 kali 2, maka 2 dikurangin 2 dikali 2 ditambah 1. Sekarang kita memiliki 8/3, kemudian dikurangi 2, maka 2 4, 4/2 adalah 2, dikurangi 2, kemudian dikurangi 4, 2 kali 2 adalah 4, ditambah 1. Jika kita cari hasilnya, kemudian kita samakan penyebutnya, kita memiliki 8/3 dikurangi 2 dikali 6 nya 2 dikali 3 adalah 6/3 dikurangi 12/3 ditambah 1 sama dengan 3/3. Maka kita akan memiliki 8 kurangi 6 adalah min 2, kemudian 8 dikurangi 6 adalah 2, dikurangi 12 ini adalah min 10, ditambah 3, 7, maka min 7/3. Untuk titik maksimum, dia berada di titik N 13/6. Kemudian untuk titik minimum, dia berada di 2 min 7/3. Adalah pertanyaan yang E. Kemudian untuk yang F, kita diminta menentukan di mana titik benda tersebut berbelok. Untuk titik berbelok adalah ketika F double aksen X itu sama dengan 0, maka ini sama dengan 0 adalah pada saat dengan pembuat nolnya F double aksen, yaitu sama dengan 1/2. Itu sekarang kita memasukkan, substitusikan kepada F 1/2 sama dengan 1/3 1/2 pangkat 3 dikurangi 1/2 1/2
pangkat 2 dikurangin 2 dikali 1/2 kemudian ditambah 1. Yang ini menghasilkan setengah pangkat 3. Ini adalah satu per 3 dikali setengah pangkat 3, yaitu kita mendapatkan 1/24 dikurangin 1/8 untuk setengah kali setengah pangkat 2. Kemudian untuk 2 kali setengah kita mendapatkan 1 dan ditambah 1. Untuk di sini kita bisa mendapatkan hasil akhir yaitu negatif 1/12. Maka titik beloknya itu berada pada, untuk titik beloknya dia berada pada 1/2 hingga negatif 1/12. Demikian pengerjaan soal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.